Wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang komentar saudara Naswa Amelia, teman-teman Jumat Wage. Apakah hukuman Tuhan bisa dihindari? Tidak bisa. Bagaimana Anda mau menghindari hukuman Tuhan? Anda mau bersembunyi di dasar neraka itu loh ya. Tempat yang paling mengerikan itu kan di dasar neraka. Ya. Itu ya mesti ketemu itu loh ya. Sekarang ya di cepitannya dunia, cepitannya langit. Ya, Anda bisa bersembunyi dari yang namanya hukuman Tuhan. Itu tidak bisa. Ya, ini konyol ini ya, dihindari dan dicegah ya. Tidak bisa ya. Dikurangi itu tidak bisa, harus dijalani ya. Baru ketika Anda katakanlah Tuhan itu sudah merasa cukup ya, ibaratnya itu hukuman Anda itu cukup, ya pasti selesai ya. Kadang kita hanya berpikir hitung-hitungan manusia gitu loh ya. Tidak ada hukuman itu ringan, itu tidak ada gitu. Hukuman Tuhan itu ringan, itu tidak ada. Apakah ada yang bisa menghilangkan hukuman Tuhan? Tidak ada, ya harus dijalani. Ketika selesai hilang ya. Nah, supaya Anda tidak dihukum, laksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, jauhi apa yang menjadi larangan Tuhan. Loh, sesederhana itu teman-teman ya. Tapi kalau Anda sudah melakukan kesalahan ya, misalkan teman-teman Jumat Wage ini minum arak, minum alkohol, minum 1 teguk, ini kan dilarang loh. Ya mungkin tidak apa-apa, mungkin saat ini tidak ada masalah. Tapi bisa terjadi katakanlah 10 tahun lagi baru Anda dihukum Tuhan ya. Anda bilang, saya ini tidak pernah berbuat salah, saya ini tidak pernah melanggar Tuhan. Lupa kalau dia itu dulu pernah menenggak minuman satu sloki atau 1 botol. Apakah itu bisa dilepaskan? Kalau Anda bertobat, apakah bisa dilepaskan? Ya harus dijalani dulu, baru dilepaskan. Ya. Apakah ketika kita ini bertobat itu akan meringankan? Sebenarnya hukuman itu tetap, teman-teman ya. Cuma karena ketika kita ini tirakat bertobat ya, sampai tirakat kita itu soroy ya, beratnya itu lebih berat daripada masalah kita, otomatis itu nggak kerasa. Hukuman Tuhan itu nggak kerasa, tapi Anda sudah berada di jalan yang benar. Tapi kalau Anda masih berada di jalan yang salah, hukuman Tuhan, itu tambah nggak karu-karuan, tambah berat itu ya. Nah, semoga ini bisa Anda sikapi ya. Semoga ini bisa Anda pahami. Hukuman Tuhan itu seperti itu, berat sekali, wangel berat ya. Dan sangat-sangat luar biasa ya. Apa yang harus dilakukan yaitu tadi tobat ya. Ditobati ya, dinikmati ya, dinikmati. Karena ketika Tuhan menghukum Anda di muka bumi ini, itu sebenarnya wujud kasih sayang Tuhan. Anda dikasih kesempatan untuk menebus dosa Anda. Coba bayangkan, ketika Anda tidak dikasih kesempatan untuk tobat, nah ketika meninggal dunia langsung gak usah kakan pola, langsung cempung non rokok ya. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa, harus dijalani
Lah kok enak gitu loh ya. Iya lah ini Indonesia ya. Koruptor dikei gerasi presiden. Wah ini koruptor harusnya tembak mati, ternyata dikei gerasi sama presiden, diamnesti. Akhirnya dapat 1 tahun bebas. Ada toh yang seperti itu? Ada banyak di Indonesia, negeri konohai banyak. Nah, tapi mereka tidak akan lepas dari hukuman Tuhan. Ingat ya, tidak akan lepas dari hukuman Tuhan. Banyak koruptor-koruptor itu yang mati itu bumi saja tidak mau kan, banyak toh. Anda coba lihat film Siksa Kubur itu. Jadi teman-teman Jemaat Wage, bersyukurlah ketika Anda dihukum Tuhan, terus Anda sadar dan Anda tidak mengulangi lagi. Ya, nggak bisa kita ini katakanlah mencegah hukuman Tuhan, itu tidak bisa. Menghindari hukuman Tuhan. Apakah hukuman Tuhan bisa dihindari? Lah, ati melayu nondi Anda. Ya, mau ke planet Merkurius, planet Mars, itu masih di bawah kekuasaan Tuhan ya. Alam semesta, bumi langit seisinya, ya, itu berada di bawah kekuasaan Tuhan. Terus Anda mau sembunyi di mana? Di surga, di neraka? Tidak bisa. Ya. Nah, ini kaitannya dengan keimanan. Ini kaitannya dengan ketauhidan. Ya. Hukuman Tuhan itu tidak bisa dihindari, tidak bisa dicegah. Ya. Kalau Anda sudah melanggar, sudah pasti Anda akan kena hukuman Tuhan. Ya ibaratnya ngunduh wae pakerti gitu loh ya. Halo orang Jawa itu ngunduh wae pakerti. Siapa yang menanam kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang menanam keburukan pasti akan mendapatkan keburukan. Itu pasti gitu. Nah, tinggal Anda mau pilih yang mana, pilih yang baik atau pilih yang buruk. Ya, ini pilihan Anda, silahkan Anda pilih. Ya, nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi ya, bisa memberikan motivasi kepada diri Anda. Ketika Anda sudah tahu ya, mungkin dari bahasan-bahasan saya kaitannya dengan sebuah karma, dengan sebuah hukuman Tuhan, ujian Tuhan, Anda akhirnya sadar, oh kalau hukuman Tuhan itu ya harus dijalani ya, sampai Tuhan memaafkan Anda. Apakah bisa berkurang? Ya bisa saja berkurang. Kalau Anda sudah jalani ya, ibarat Anda makan ya, saya habis makan teman-teman ya, makan 1 piring ya, makan 1 piring ya, itu ada nasi, terus saya makan 1 sendok, lama-lama kan habis. Hukuman Tuhan itu seperti itu ya. Ya pasti Tuhan punya ukuran sendiri gitu ya. Misalkan Anda dihukum ya, masalahmu katakanlah 10 tahun baru selesai. Ya Anda jalani 10 tahun. Sebelum 10 tahun tidak mungkin selesai. Ya, karena apa? Anda menjalani hukuman Tuhan. Lah kok enak? Sama juga dengan karma itu. Ya, sama juga dengan ujian Tuhan. Kalau ujian Tuhan itu fleksibel, ya, fleksibel. Artinya ketika Anda mampu menyelesaikan, yaitu cepat. Ya memang kadang ujian Tuhan itu kebanyakan ya, 99% itu di bawah kemampuan orang yang diuji. Artinya mudah. Beda dengan karma, beda dengan hukuman Tuhan. Ya sudah pasti di atas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Tuhan sedang menguji hambanya, ya Anda pernah mendengar ya di Al-Quran itu loh, bahwasanya hukuman Tuhan itu sangat perih, sangat berat.
Nah, itu. Cobalah Anda baca surat-surat Al-Waqiah, surat Al-Zalzalah gitu ya. Coba terjemahkan. Ya. Itu gambaran tentang hukuman Tuhan. Anda mau lari kemana? Ya. Mau lari ke Hong Kong, jadi TKW. Ya dikejar. Ya. Wong ke dasar neraka saja tidak bisa kok. Ya. Nah, itulah teman-teman. Nah, yang paling penting adalah kita sadar bahwasanya kita sedang dihukum Tuhan, berarti Tuhan sayang dengan kita, kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Soal Anda diampuni atau tidak itu urusan Tuhan. Urusanmu adalah sadar diri, berbuat baik, tidak diulangi lagi. Itu yang harus Anda lakukan. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.